Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lokasari dengan NIM 1401421 dari Rombel F nomor lisensi 7. Di sini saya akan melakukan percobaan pembuatan alat peraga sederhana model pernapasan perut. Tujuan dari pembuatan alat peraga sederhananya adalah siswa dapat menjelaskan organ dan proses pernapasan perut melalui alat peraga sederhana. Yang kedua adalah siswa dapat membuat model alat peraga sederhana pernapasan perut. Pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh serta mengembuskan udara yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Mekanisme pernapasan terdiri atas dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari paru-paru. Terdapat dua jenis pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibentuk oleh otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang dilakukan dengan bantuan diafragma, yaitu otot besar yang memisahkan rongga dada dan perut. Proses inspirasi pada perut terjadi jika otot diafragma berkontraksi, maka diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Keadaan diafragma yang datar mengakibatkan rongga udara dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan tekanan udara rongga dada menjadi lebih rendah sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan proses ekspirasi pada pernapasan perut terjadi ketika otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Maka volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernapasan perut biasanya terjadi pada saat sedang tidur. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada sedotan, lalu ada balon yang sama sebagai paru-paru, lalu ada balon lain yang berukuran lebih besar sebagai diafragma, ada plastisin, dan ada botol yang besar, ada pisau dan gunting, lalu ada isolatif. Yang pertama adalah isolatif bening, yang kedua adalah isolatif yang berwarna hitam. Selanjutnya adalah cara pembuatan dari alat peraga ini. Yang pertama, kita akan membelah botol ini menjadi dua dengan menggunakan pisau dan gunting. Jadi seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan melubangi tutup botol ini dengan pisau dan gunting. Sudah dilubangi seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan memasang balon pada sedotan. Sebelum memasang balon pada sedotan, kita akan menggabungkan sedotan ini menggunakan isolatif yang berwarna hitam. Lalu jika sudah, baru masukkan balon ke percabangan yang berbentuk Y. Lalu rekatkan dengan isolatif yang berwarna putih atau bening ini.
Lalu masukkan sedotan yang sudah dipasangi balon ke dalam botol. Setelah itu masukkan sisa sedotan ke dalam lubang dari tutup botol ini. Langkah selanjutnya adalah memberi partition pada tutup botol agar tidak ada udara yang masuk melalui celah. Seperti ini. Langkah terakhir adalah memasang balon pada bagian bawah dari botol ini. Lalu yang selanjutnya adalah pasang isolatif pada bagian bawah botol yang sudah dipasangi dengan balon. Alat peraga sudah siap digunakan. Cara kerjanya adalah yang pertama, kita akan menarik balon bagian bawah. Lalu kita amati perubahan pada balon yang terdapat dalam botol sebagai paru-paru ini. Ketika balon bagian bawah ditarik, maka balon yang ada di dalam botol akan terisi oleh udara. Lalu ketika dilepaskan, udara di dalam balon akan keluar. Berikut adalah pembahasannya. Dalam alat peraga ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah botol. Botol dalam alat peraga ini diibaratkan sebagai rongga dada. Lalu yang kedua ada balon. Balon yang berada di dalam botol ini diibaratkan sebagai paru-paru. Sedangkan balon yang berada di bagian bawah diibaratkan sebagai diafragma. Lalu pipa atau sedotan yang hitam berwarna hitam kita anggap sebagai tenggorokan, dan cabang berbentuk Y diibaratkan sebagai bronkus. Proses inspirasi pada pernapasan perut terjadi ketika otot diafragma berkontraksi yang ditandai dengan diafragma mendatar yang mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udara menjadi kecil. Hal ini diikuti dengan paru-paru yang mengembang, mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan proses ekspirasi bermula dari otot diafragma yang berelaksasi yang menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Kesimpulan dari percobaan ini adalah pada saat inspirasi otot diafragma berkontraksi yang ditandai dengan diafragma mendatar dan paru-paru mengembang. Sedangkan ekspirasi diafragma berelaksasi yang ditandai dengan diafragma melengkung dan paru-paru mengepis. Sekian video percobaan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.